Selamat malam, salam suga-suga Tuhan. Selamat datang di acara Suga-Suga Tuhan bersama saya Pastor Aldi Masih. Masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat di malam hari ini. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan pada hari Rabu kembali lagi Tuhan izinkan program Suga-Sugamu Tuhan bisa tayang malam hari ini dan punya narasumber dari Amerika. Wow, luar biasa. Beliau adalah sahabat saya, teman saya, dan ada banyak hal yang kita akan bahas malam hari ini bersama dengan Pastor Yafet dari Amerika. Wow, luar biasa. Pastor Yafet ini di tahun 2003 saya sempat sama-sama dengan adalah salah satu Bapak Adri. Beliau sempat sama-sama kami penginjilan di Riau. Dan malam hari ini baru kali lagi kami ketemu dalam program ini, dan saya percaya malam hari ini kita akan diberkati dengan hambanya yang luar biasa ada di Amerika saat ini, dan saya percaya berkat Tuhan yang luar biasa akan memberkati kita. Terima kasih buat dukungan saudara dalam program Suga-Sugamu Tuhan dengan keterbatasan, tapi saya percaya kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Wow, dahsyat Tuhan kita, karena kita percaya hidup kita semua karena anugerah Tuhan. Saya menyapa Aaron yang ada di Lawang, Tuhan memberkati teman-teman, ya Ibu Yeni yang ada selalu, ya Ibu Deborah Wusian, Tuhan berkati. Saya sambil menunggu narasumber kita, Pastor Yafet dari Amerika yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini dalam program Suga-Sugamu Tuhan. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Ya, kita sambil menunggu hambanya Pastor Yafet yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah lulusan Sekolah Alkitab Cianjur Angkatan 15, dan kami sempat ketemu dan pelayanan bersama-sama. Wow, ada sahabat saya Pastor Harold Mamangke yang ada di Kuningan. Halo bro, Tuhan berkati sahabat-sahabat saya. Terima kasih buat Ibu Resniani Gultom, Tuhan berkati. Wow, terima kasih Pastor, terima kasih sahabat saya Pastor Harold Mamangke, teman sahabat senior kakak saya yang luar biasa. Haleluya. Ya, baru sampai dari Jakarta langsung live streaming bersama Pastor Roni. Ya, wow, ada dari Singapura lagi Ibu Cahaya. Wow, luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Saya sangat bersyukur malam hari ini program ini bisa didukung dan didoakan oleh teman-teman. Ibu Sinta yang ada dari Singapura, ya. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung, yang terus berbagi. Kalau tidak keberatan, saudara bisa share ke teman-teman, dan saya beri aplaus buat teman-teman malam hari ini. Ini, wow, ada Om John Tiwa yang ada di Tokin. Apa kabar Om John Tiwa? Wow, luar biasa malam hari ini. Terima kasih ya, sambil kita menunggu hambanya Pastor Yafet dari, terima kasih Pastor Harold Mamangke. Mantap bro, terima kasih. Wah, Aaron, Tuhan berkati.
Terima kasih buat dukungan program saudara dalam program Suka-Sukamu Tuhan dengan keterbatasan kami. Tapi saya percaya kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Dan saya bersyukur program ini ada semua karena berkat doa dari teman-teman dan motivasi dari sahabat-sahabat untuk terus menjadi berkat. Saya masih menunggu Pastor Yafet dari Amerika. Beliau akan bergabung dengan saya malam hari ini dan saya percaya program ini bisa ada semua karena berkat doa dan semua karena campur tangan Tuhan. Wow, ada Om Stanley Sumigar, ada Ricky. Wah, Tuhan berkati. Rikel, ya maaf ya. Ya, terima kasih buat semua yang saya katakan tidak bisa sebut satu persatu nama-nama saudara, tapi saya tahu nama saudara tercatat dalam buku kehidupan di sorga ya. Wow, luar biasa. Om John Tiwa, terima kasih ya. Satu saat ya, sempat saya dipercayakan di Tokid melayani. Terima kasih Om John yang baik hati dan murah hati. Haleluya, amin, puji Tuhan. Terima kasih, saya percaya program ini beberapa bulan berjalan yang bisa diterima dengan keadaan teman-teman, dengan keterbatasan, dengan dukungan, dengan visi kami adalah menceritakan kasih Tuhan. Karena hari-hari ini di situasi hari-hari ini yang tidak menentu, tapi kita percaya kita punya Yesus yang penuh dengan kepastian. Wow, saya masih menunggu Pastor Yafet dari Amerika ya. Saya berharap bisa malam hari ini. Tadi sudah menghubungi dan Pastor Yafet sekali lagi akan bergabung dari Amerika dan saya berharap malam hari ini kita akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, saya percaya karena doa saudara program ini ada dan memotivasi kami sebagai anak-anak muda yang ada, sebagai hamba Tuhan yang ada. Ibu Merlin Manalu dari Medan yang terus mendukung dan mendoakan dan kami terus berdoa ya, Tuhan memberkati. Ya, beri aplaus buat teman-teman yang terus mendukung. Sekali lagi, saya sebagai host terbatas, tapi Tuhan kita tidak pernah terbatas. Beri aplaus buat narasumber yang ada. Wow, ada sahabat saya, sekda saya, Pak Melki Rawis, salam L. Wow, ya, salam kasih, salam cinta. Ya, malam hari ini saya masih menunggu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati sekali lagi. Saya masih menunggu narasumber kita dari Amerika, Pastor Yafet. Ya, saya sudah menghubungi. Terima kasih Om Jack yang ada di Langoan. Tuhan berkati Langoan. Apa kabar grup Cagampang Langoan ya. Besok hari saya harus terima kasih untuk berbagi firman di grup Langoan Cagampang. Admin-admin yang luar biasa yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi sharing. Tidak ada yang lebih, tetapi kita mau percaya bahwa hari-hari ini lewat medsos kita mau rindu berbagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi beri aplaus buat teman-teman semua. Ya, saya masih menunggu narasumber kita. Wah, puji Tuhan, Ibu Merlin Manalu, Tuhan berkati. Merli Manalu. Amin, semangat program ini selalu lancar. Terima kasih buat teman-teman semua yang ada. Saya masih menunggu teman-teman yang terus menunggu narasumber kita malam hari ini. Sekali lagi, hari ini saya sangat bersyukur buat anugerah Tuhan dan mari kita kerjakanlah seperti tema MD Jawa Barat hari-hari ini. Tunggu ya, saya masih dengan ya, kita masih berharap malam hari ini ya kita sudah live dan lagi menunggu narasumber kita malam hari ini dan saya percaya malam hari ini saya masih
thank you, terima kasih buat semuanya. Sekali lagi saya sebagai host yang ada di program ini dengan keterbatasan yang ada. Terima kasih buat komen-komen teman-teman. Terima kasih Tante Yeni yang ada, teman-teman yang ada, Om Jack yang ada. Nah, Ibu Menri, wow, Tuhan berkati yang ada di Medan, di Singapura, yang ada dimanapun berada. Sekali lagi, saya percaya malam hari ini semangat terus, Tuhan memberkati. Terima kasih ya. Sekali lagi kita masih menunggu narasumber kita. Oke, Bapak Ibu, saya akan ya, kita berharap tolong ya supaya beliau bisa masuk menonton ya. Kita Mas ya. Kita masih berharap malam hari ini ya. Sekali lagi tolong Pastor Yafet, untuk kita tidak bisa pakai komputer atau apa, kita harus pakai handphone ya. Sekali lagi kita akan pakai handphone. Wow, ada Ketua MD Bengkulu, Om Gerardus. Tuhan berkati Om. Terima kasih yang terus mendukung program ini. Dan saya percaya program ini ada semua karena anugerah Tuhan dan campur tangan Tuhan. Karena saya percaya bahwa tidak mungkin program ini bisa ada dan bertahan hari-hari ini. Ya, saya harus ganti mic yang ada. Ya, kita. Ya, 1, 2. Ya, 1. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita masih berharap malam hari ini saya percaya bahwa ada berkat Tuhan yang luar biasa. May go. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Wah. Ya, terima kasih buat teman-teman yang ada. Saya masih menunggu Pastor Yafet yang ada. Semoga lancar, Tuhan baik bagi hamba-hambanya. Terima kasih. Terima kasih buat dukungan saudara semua sudah ya. Puji Tuhan. Wow, ada sahabat saya, Pastor Roni Muyu yang ada di Lalompe. Salam cerdas, salam cinta. Wow, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya percaya program ini bisa diterima, bisa didoakan oleh teman-teman semua, karena saya percaya visi kita adalah biarlah Tuhan semakin besar dan Tuhan semakin ditinggikan. Kita hanya hamba. Ya, sekali lagi saya ya sudah berharap malam hari. Terima kasih Om Silas yang ada di Cibarusah. Wow, sekali lagi. Terima kasih, saya sudah mengundang Pastor Yafet. Ya sudah terima. Pastor Yafet kalau bisa handphonenya dikasih tidur ya. Horizontal yang ada ya. Jangan berdiri, kasih tidur orang Manado bilang. Ya, wow. Masih menunggu Pastor Yafet yang ada di Amerika. Kita berharap malam hari ini bisa memberkati kita yang ada. Beliau adalah teman saya. Ada pernah punya pengalaman kami dalam pelayanan luar biasa di tahun 2003-2004 ya. Ya, puji Tuhan malam hari ini sekali lagi kita masih menunggu ya Pastor Yafet. Ya, sekali lagi kita belum bisa berharap Pastor Yafet untuk malam hari ini. Wah, ada Om Jemi yang ada di Manado. Tuhan berkati yang ada di Minut. Tuhan berkati ya. Tuhan selalu mengasihi kedamaian buat program ini. Tuhan berkati. Wow. Terima kasih. Tuhan berkati. Sekali lagi Pak Yafet, saya sudah menerima ya. Iya. Di malam hari ini, dan malam hari ini kita bisa nyambung dengan hambanya.
Mari kita beri aplaus buat narasumber kita malam hari ini. Haleluya. Apa kabar, Pastor? Halo, selamat malam semuanya. Selamat pagi malam. di sini. Pagi waktu Amerika ya. Maaf ya. Waktu Amerika jam berapa, Pastor? Sekarang jam 6:15. Wow, luar biasa. Pagi. Ya. Sekali lagi terima kasih buat waktu Pastor yang ada ya. Lama tidak ketemu dengan Pastor ya. Ingat kita pelayanan di pulau dengan Pak Adri ya. Kalau Pastor masih ingat di tahun 2003 sempat ketemu pelayanan di pulau-pulau dan ternyata Amen. Pastor dibawa ke Amerika ya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pastor buat waktu yang ada. Saya percaya malam hari ini kita berdoa dengan keterbatasan kami sebagai alat, tapi saya percaya kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas, dan saya percaya ada firman Tuhan, pesan Tuhan lewat hambanya Pastor Yafet yang akan berbagi malam hari ini. Seperti biasa Pastor, saya akan berdoa dan masuk pada sharing firman Allah sesuai tema, dan saya akan bertanya maupun sahabat yang akan bertanya, baru ada closing terakhir dan kita akan berdoa buat para pemirsa yang ada. Sekali lagi ada beberapa kegiatan ini bukan hanya untuk GPDI, tapi ada kalangan gereja-gereja lain maupun agama lain yang mengikuti program ini, dan saya percaya malam hari ini dapat memberkati kita. Mari kita berdoa. Amen. Mari kita berdoa membuka program ini. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini, buat pertemuan kami lewat medsos yang ada bersama hamba-Mu Pastor Yafet yang ada dari Amerika. Tuhan, kami hanya alat-Mu, kami terbatas. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Seberapa yang mendengar suara firman-Mu Tuhan, terjangkau lewat medsos ini, yang secara hari ini menonton secara langsung maupun yang akan kembali menonton, maupun mereka yang akan menonton lewat YouTube. Tuhan, kami berdoa biarlah ada berkat Tuhan, ada jalan Tuhan yang luar biasa yang kami akan nikmati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi mari kita beri aplaus buat narasumber kita. Oke. Saya serahkan kepada teman saya Pastor Yafet yang akan berbagi sesuai dengan tema kita adalah jalan Tuhan. Haleluya. Semuanya. Shalom. Tuhan berkati kita semuanya. Sangat luar biasa, saya senang. Terima kasih Pastor Aldi yang sudah invite untuk join bersama-sama dengan program ini. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saya bersyukur bisa join bersama-sama, dan puji Tuhan saya ada di Los Angeles menggembalakan sidang yang Tuhan percayakan, dan hari ini saya akan membawakan tema tentang jalan Tuhan. Ya, saya berdoa beberapa hari untuk minta Tuhan apa yang harus di-share ya, karena saya secara pribadi saya ingin share dari isi hati Tuhan yang Tuhan sampaikan buat saya, menjadi berkat buat saya, dan saya share kepada rekan-rekan semua. Amen. Dan saya percaya ada rancangan Tuhan ya yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saya mengambil tema pada saat ini, hari ini adalah jalan Tuhan ya. Amen. Yesaya, di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Pastor Aldi boleh dibacakan ayatnya? Ada? Ya. Yesaya 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Pada waktu itu
pada waktu itu, itulah terangmu akan menerangi seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ayat 9, pada waktu itu, itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjukkan orang dengan jari dan memfitnah. Yesaya 55 ya, 55. Oh, Yesaya 55 ya. Yes, 55. Saya pikir maaf sekali lagi. Ya, Yesaya silakan 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tinggi jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Aldi. Di dalam Yesaya 55 ini berbicara tentang rancangan Tuhan, ya. Yes. Oleh sebab itu saya ambil tema jalan Tuhan. Katanya bahwa jalanku, Tuhan berkata bahwa bukanlah jalanmu. Amen. Rancanganku, kata Tuhan, bukanlah rancanganmu. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah jauhnya rancangan Tuhan dan rancangan manusia. Saya quote di sini bahwa rancangan dan jalan Allah tidak sama dengan rancangan manusia biasa. Tetapi hati dan pikiran manusia dapat dibaharui dan diubah dengan mencari Dia. Jadi, hati dan pikiran manusia dapat diubah dengan mencari Dia. Ya, semakin kita mencari Dia, semakin kita selaras dengan kehendaknya. Jadi semakin kita mencari Dia, semakin kita selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi untuk selaras dengan jalan Tuhan, dengan rancangan Tuhan, kita harus mencari Dia. Ya, jadi mungkin saya akan bersaksi sedikit ya, membagi berkat buat kawan-kawan semuanya, dan dari saya pribadi selalu saya menyelaraskan dengan kesaksian apa yang Tuhan buat, yang saya alami sendiri di dalam kehidupan saya. Bagaimana untuk mengerti rancangan Tuhan itu nggak gampang, ya, karena firman Tuhan sudah katakan bahwa itu sejauh langit dan bumi, begitu jauh ya, sangat berbeda dan sangat jauh, dan sangat susah ya kita untuk mengerti rencana Tuhan. Tapi kalau kita mencari Dia, jadi semakin selaras kita dengan kehendak dan rencana Tuhan. Jadi intinya adalah kita harus selaraskan kehidupan kita, bukan kita yang Tuhan yang menyelaraskan dengan kehidupan kita. Ya, jadi kita yang harus mencari Tuhan dan menyelaraskan sesuai dengan kehendaknya. Oke. Tahun 2005 saya bersama istri ke Amerika ya. Kami ke Amerika tahun 2005. Saya masih ingat saya ketemu sama Pastor Aldi tahun berapa ya? 2003. Ya, jadi saya sekolah Alkitab di Cianjur tahun 99. Terus saya praktek dan melanjutkan lagi tingkat 2, dan sesudah saya praktek saya penginjilan ya, saya ya seperti seorang evangelis lah di Indonesia dengan kawan-kawan, dan kita keliling ke Indonesia, dan saya ketemu Pastor Aldi di Riau ya, Tanjung Balai ya, ya di Tanjung Balai sekitar tahun 2003, dan itu panggilan yang Tuhan percayakan ya sama saya waktu itu, dan kita menginjil ya hampir seluruh Indonesia, kita keliling,
Dan tahun 2005 eh, ada seorang pastor yang mengundang saya dari New York, katanya boleh nggak kamu bantu saya di New York untuk melayani? Dan tidak pernah ada terlintas di dalam pikiran saya untuk ke Amerika, ya. Nggak ada terlintas, nggak ada rencana itu. Dan tahun 2005 saya katakan oke, kalau memang itu kehendak Tuhan, why not, ya. Ya, saya akan ikuti apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan tahun 2005 juga kami menikah, dan saya ketemu istri saya juga di dalam penginjilan. Jadi sementara menginjil, ya Tuhan kasih bonus ketemu istri, dan kami menikah. Ya, kami menikah tahun 2005, baru 3 bulan kami menikah, dan kami ke Amerika. Ya, dan bukan hal yang gampang, ya, untuk mendapatkan tahun 2005 untuk mendapatkan visa ke Amerika, bukan hal yang gampang. Dan banyak teman-teman yang bilang, nggak mungkin lah, kamu masih muda. Waktu itu saya masih umur 24 tahun. Ya, nggak mungkin untuk mendapatkan visa ke Amerika. Dan tahun 2005 kami apply, dan ya singkat cerita di-approve visanya, ya. Jadi kami berangkat tahun 2005 di New York, dan tanpa ada gambaran, ya, bagaimana. Saya aja waktu itu arrive di JFK, John F. Kennedy. Saya nggak tahu. Waktu itu saya ingat bulan November, lagi winter, musim dingin. Saya pakai baju biasa dan menggigil kedinginan, ya, karena kita nggak tahu bagaimana situasinya. Dan ya semua hal yang baru lah, seperti Abraham, Tuhan suruh keluar dari negerimu. Dia nggak tahu kemana dia akan tuju, tapi dia nurut apa yang Tuhan katakan. Dan tahun 2005 kami tiba di New York, dan banyak hal, ya, yang kami alami. Nggak mudah, nggak gampang untuk menyesuaikan. Dan singkat cerita, 2005, 2009 kami pindah ke Los Angeles, dan sampai sekarang, ya, kami ada di melayani, mengembalakan sidang di Los Angeles. Dan yang saya mau share kepada teman-teman, Bapak Ibu Saudara, bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan sukacita dan damai sejahtera, walaupun jalannya untuk menempuh kepada titik yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, itu memerlukan pengorbanan, ya, bagi kita. Banyak hal yang Tuhan proses di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saya melayani di Los Angeles, ternyata, dan saya realize bahwa untuk melayani orang-orang di sini itu nggak gampang, ya. Apalagi teman-teman dari orang tua anak saya, teman-temannya orang tuanya itu banyak orang-orang bule, dan nggak gampang, ya, untuk bersaksi kepada mereka. Karena kalau kita menceritakan Tuhan kepada mereka, mereka bilang, what's that? Ya, mereka nggak bisa ngerti. Dan saya mengambil kesimpulan bahwa semakin tinggi kita mencapai ilmu, semakin susah untuk mengenal Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah bilang di dalam firman-Nya bahwa jalanku dan jalanmu itu sejauh langit dan bumi. Jadi sangat jauh. Ya, jadi semakin kita mengetahui banyak hal, semakin sulit kita untuk mengerti rencana Tuhan. Dan tadi saya katakan bahwa untuk yang saya quote, bahwa untuk kita mengenal rencana Tuhan itu, kita harus semakin dekat dengan Dia. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa semakin kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, semakin kita selaras dengan kehendak Tuhan. Semakin kita tinggi dengan keakuan kita, dengan kemampuan kita, kita akan semakin jauh. Karena
Itu yang dikatakan ya di dalam Yesaya bahwa sejauh langit dan bumi, ya demikianlah rancanganku dan rancanganmu, ya. Jadi orang-orang yang pintar itu susah diinjili. Coba saya challenge. Ya, saya challenge teman-teman, Bapak Ibu Saudara, sekali kalau Anda ketemu sama orang yang pintar, cobalah diskusi, ya, diskusi tentang firman Tuhan. Dan sangat susah ya, sangat susah untuk diberi pengertian ya, karena firman Tuhan juga bilang bahwa pemberitaan tentang Injil itu adalah kebodohan bagi dunia. Tetapi keselamatan, anugerah yang besar bagi kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, jadi yang menjadi prinsip saya di sini adalah bahwa semakin tinggi kita, kehidupan kita, keakuan kita, semakin kita sulit untuk mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan semakin kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka semakin kita mengerti rencana Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi intinya adalah kita harus selaras dengan kehendak Tuhan, kita harus selaras dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan juga katakan bahwa kalau kita buka di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 15, di situ dikatakan kalau engkau merencanakan sesuatu untuk pergi ke kota Anu, jangan kita katakan bahwa, tapi harus kita katakan bahwa biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kalau Tuhan kehendaki, saya akan pergi ke sana. Ya, jadi jangan pernah kita mencoba untuk pergi tanpa rencana Tuhan, tanpa kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Sekarang Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, banyak rencana yang gagal ya, banyak gereja-gereja seperti kami juga plan ya, jauh-jauh hari sebelumnya, dari awal tahun kita plan, kita akan melakukan kegiatan ini, tapi teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mulai dari Maret semua rencana gagal karena pandemik ya. Jadi semuanya gagal ya. Rancangan itu rencana planning yang sudah kita plan dengan matang dan semuanya gagal mulai bulan Maret sampai sekarang ya. Sekarang kami di California belum bisa juga, belum open. Kami cuma beribadah live aja ya, via Zoom ya. Jadi rencana-rencana, planning-planning yang kita sudah rencanakan itu semuanya buyar ya. Bagaimana teman-teman? Ya Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak yang teman-teman sudah plan, tapi nyatanya nggak bisa. Sekarang apa yang kita mau katakan? Apakah kita mau komplain sama Tuhan? Ini semua ada di dalam rancangan Tuhan. Kita hanya bersyukur aja, terima kasih sama Tuhan, apa yang Tuhan sudah buat. Dan satu hal yang kita harus tahu bahwa Yeremia 29 ayat 11 katakan bahwa rancangan Tuhan itu adalah mendatangkan damai sejahtera. Amin. Bukan kecelakaan bagi kita, tetapi rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh harapan yang Tuhan sudah sediakan bagi semuanya, kita semuanya ya. Jadi yang menjadi konklusi saya pada saat ini adalah untuk kita selaras dengan kehendak Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, merendahkan diri, berdoa, ya, mencari wajah Tuhan. Dan kita percaya bahwa mungkin saat ini juga ada teman-teman yang bingung, ya, Tuhan kok semuanya kayaknya saat-saat ini tidak terjadi sesuai dengan plan, sesuai dengan rencana. Tetapi percayalah bahwa rancangan Tuhan di dalam kehidupanmu adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupanmu.
Amin. Amin. Puji Tuhan. Dan marilah ya kita semua saat ini merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dan minta petunjuk Tuhan di dalam setiap planning kita, di dalam setiap rencana Tuhan, dan bawa semuanya di kaki Tuhan. Ya, ini yang menjadi menjadi harapan saya buat teman-teman, Bapak Ibu Saudara semuanya yang saat ini menyaksikan, dan kita berdoa saat ini biarlah mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang bingung dengan kehidupanmu. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal di dalam rencananya. Amin. Kita berkata bahwa He is not finished with me yet. Dia belum selesai dengan kehidupanku, dan Tuhan selalu bekerja dengan caranya yang dahsyat, yang luar biasa ya. Puji Tuhan. Ya, itu yang saya share ya. Terima kasih. Pak Aldi, silakan. Wow, sekali lagi kita beri aplaus buat narasumber kita. Haleluya. Luar biasa Pastor, bahwa rencana Tuhan memang dahsyat hari-hari ini dalam hidup kita, bahwa saya tidak ada dalam rencana bisa ketemu Pastor Yafet, teman lama kurang lebih 17 tahun yang lalu ya. Baru kali saya tadi Pastor Yafet sudah punya rencana dengan jemaat, dengan planning, dengan ada kegiatan, tapi dengan COVID-19 ini kita apa yang hal-hal yang kita lakukan memang semua gagal. Tetapi kita percaya bahwa apa yang terjadi segala sesuatu itu seizin Tuhan dalam hidup kita. Dan tadi Pastor Yafet berpikir bahwa saya tidak sangka Pastor Yafet jadi gembala di Amerika, teman saya ini. Haleluya ya, karena 2003 penginjilan kemana, tapi itulah kita percaya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita ada dalam skenario Tuhan, dan kita percaya bahwa semua ada dalam kehendak Tuhan. Pastor, melihat kondisi hari-hari ini, dengan situasi hari-hari ini, dengan COVID-19, ya, bagaimana sih kita harus lakukan untuk bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan? Ya, menurut Pastor, dan ya masukan untuk apa sih dengan kondisi hari-hari ini, kan saya katakan dengan peristiwa COVID-19 hari-hari ini ada banyak orang berteriak dengan minta tolong. Hari-hari ini saya katakan dengan program kami, saya mengambil positif bahwa situasi COVID-19 ini buat saya mengambil sesuatu positif, bahwa ini maksud Tuhan, bahwa Tuhan mau saya untuk bergerak dan masuk dalam rencana Tuhan, dan saya bergerak di jalan-jalan dan ketemu orang-orang, dan saya percaya itu karena Tuhan. Kalau saya belum tentu kalau COVID-19 ini saya bisa ketemu dengan orang, tapi ya lewat peristiwa ini ternyata kita bisa ketemu. Menurut Pastor, apa yang harus dikerjakan hari-hari ini? Puji Tuhan, good question. Pertanyaan yang sangat bagus. Banyak rencana yang gagal ya, banyak planning yang berubah dengan adanya COVID-19 ini. Tetapi satu hal yang saya lihat juga di dalam melalui COVID-19 ini, lihatlah penginjilan seperti ini, justru semakin banyak orang yang diinjili ya. Kita bisa bergerak di media sosial ya, di YouTube, di mana saja kita bisa bergerak, dan semakin banyak ya orang yang bisa dijangkau untuk memberitakan Injil ya dengan peristiwa ini. Dan di dalam doa-doa kami di dalam Mesbah Keluarga, saya selalu berdoa supaya Tuhan biarlah keluarga-keluarga yang mereka berada di rumah, mereka ada di sofa, mungkin mereka nonton TV, mungkin mereka nonton live streaming, justru disitulah Tuhan akan bekerja. Amin. Ya mungkin sebelum COVID-19 banyak orang sibuk ya, kita nggak bisa ketemu kayak gini, mana mimpi kita ya ketemu kayak begini, karena masing-masing kita sibuk dengan aktivitas kita, kegiatan kita setiap hari kita sibuk ya. Dan
yang menjadi sujet saya untuk di dalam kita menghadapi pandemi atau COVID ini adalah ya marilah kita banyak berdoa ya, Yes. kita merendahkan diri di hadapan Amin. Tuhan, karena sesuai yang saya sampaikan tadi bahwa kita nggak bisa mengerti, kita Benar. nggak bisa mengenal rencana Tuhan, nggak bisa selaras kalau kita semakin jauh gitu dengan Tuhan. Benar. Tapi kalau kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita semakin selaras dengan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Ya, jadi sebenarnya waktu inilah yang banyak waktu kita untuk kita spend time untuk berdoa, untuk mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, ya. Jadi jangan bersedih, planning kita gagal, rencana kita tidak sesuai, tetapi ini rencana Tuhan dan Tuhan akan bekerja ya di dalam setiap langkah kita, di dalam situasi apapun, di dalam susah ataupun senang, Tuhan ada di sana. Amin. Amin. Jadi datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, banyak berdoa, kita punya waktu, banyak waktu di rumah, kita banyak bisa belajar firman Tuhan. Amin. Ya itu yang harus kita lakukan. Wow. Dahsyat. Ya. Jadi memang bahwa lewat peristiwa hari-hari ini kita mengambil sisi positif bahwa ada rencana Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Bagaimana Amen. kita membangun hubungan dengan keluarga, membangun mesbah dengan situasi hari-hari ini yang biasanya saudara tidak bisa doa, biasanya saudara ya langsung mikir hepeng duit, tapi dengan peristiwa COVID-19 hari-hari ini bagaimana kita bisa membangun mesbah doa hari-hari ini, ya. Sekali lagi, Pastor, kalau di Amerika, saya katakan berbicara jalan Tuhan, tadi tema kita. Kenapa sih Pastor bisa ada di Amerika? Dan ya, apa yang menjadi visi Pastor untuk kita percaya bahwa ketika Tuhan menetapkan kita di satu kota, kita percaya ada rencana Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan? Pastor Yafet sekeluarga ada di Amerika. Jadi ya seperti saya katakan tadi bahwa sejauh langit dari bumi, firman Tuhan yang bilang ya. Jadi kalau saya mau katakan bahwa apa rencana Tuhan, saya juga ya masih menyelaraskan dengan rencana Tuhan. Jadi secara full ya, secara fullnya, jadi saya percaya ada satu rencana yang luar biasa. Tuhan menempatkan kita di suatu daerah, di suatu di suatu tempat. Tuhan mempunyai suatu desain atau model untuk kita di mana kita berada, ya, di kota di mana kita berada. Kita percaya bahwa ada rencana Tuhan ya di dalam kehidupan kita, dan puji Tuhan ya kami melayani di sini ya. Dan saya terus hanya berserah kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan, apa yang harus dilakukan. Memang hal yang sangat nggak gampang ya untuk menginjili dan mengatakan tentang Tuhan Yesus ya di dalam kehidupan orang-orang. Kami berada di kota Los Angeles, dan di daerah tempat saya melayani, kita di daerah Hollywood, Beverly Hills. Itu saya juga tanya Tuhan, kenapa saya ada di sini? Ya, why? Kenapa saya ada di daerah seperti ini? Ya kita tahu bersama bahwa daerah Hollywood, Beverly Hills bukan orang-orang yang mudah percaya kepada Tuhan. Tapi satu hal saya taruh di dalam hati saya bahwa Tuhan menempatkan di suatu tempat dengan suatu tujuan, ya. Suatu purpose yang Tuhan sudah rancangkan ya. Jadi saya percaya bahwa ya kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Kita menginjil, kita memberitakan tentang Tuhan Yesus di dalam apapun mereka nggak mau dengar, mereka mau dengar. Yang penting firman Tuhan disampaikan ya. Injil
sampaikan kepada siapapun juga ya. Jadi saya percaya bahwa saya menjadi prinsip hidup saya bahwa He not finished with me yet. Jadi Tuhan terus bekerja, Amin. Tuhan terus merancangkan dan Yes. sampai tuntas ya rancangan Tuhan yang Tuhan kerjakan. Dan saya nggak tahu Tuhan mau kirim lagi, mungkin di Afrika di mana. Wow. Kita Ya, jadi bisa berdoa, kita kita harus kalau Tuhan kirim kita di mana saja, mungkin bagi kita itu nggak mungkin ya. Tapi kalau Tuhan yang rencana suruh, kita harus ya pergi ke situ ya. Jadi ya itu ya yang yang ya Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan saya, kami, keluarga secara pribadi ya. Wow, luar biasa, kita beri aplaus malam hari ini. Haleluya. Saya juga tidak ada dalam sangka bisa ada program ini, dan satu saat tidak sangka kalau bisa ketemu Pastor Yafet nanti di Amerika ya. Amin. Ya, nggak mustahil. Jangan Semuanya jangan cuma bagi di Tanjung Tuhan Balai. semuanya mungkin. Ya. Jangan cuma di Tanjung Balai kita ketemu ya, kita menginjil ya, satu saat Amin. bisa di dalam doa hanya. Amin. Tapi Dan gimana Pastor? ya, dan juga kalau kita lihat jadi penginjilan itu Tuhan punya rancangan untuk rotate ya. Iya. Dia apa namanya? Pada kita tahu bahwa di Indonesia awal-awal penginjilan itu kan misioneri yang dari Amerika kan ya, yang datang ke Papua, mereka datang membuka pelayanan di Indonesia, bahkan pergerakan gereja-gereja Pantekosta di Indonesia itu datangnya dari sini, ya dari Amerika. Dan sekarang Tuhan balikan, ya Tuhan kirim dari negara yang sudah diinjili, kirim ke sini karena di sini orang terlalu pintar ya, mereka nggak butuh Tuhan lagi ya. Kalau kita keluar di jalan-jalan di Hollywood, mereka nggak butuh Tuhan, malah mereka itu mencela Tuhan, ya karena ya mereka itu orang bilang Amerika negara mereka banyak yang ateis, nggak percaya Tuhan. Ya. Sekarang ya. Ya, jadi itu tugas kita ya. Jadi ini yang saya lihat bahwa Tuhan dia rotate. Jadi yang dulunya kita diinjili, di misioneri membuka pelayanan di Indonesia, sekarang Tuhan kirim ya. Dan Tuhan butuh banyak lagi orang yang dari negara-negara yang diinjili pada waktu-waktu yang lalu untuk datang menginjili mereka yang sudah jauh dari Tuhan. Ya. Ya, kira-kira begitu ya. Wow, luar biasa, kita berdoa. Kita tahu gereja kita beberapa bulan ke depan akan genap 100 tahun dari 2 misionaris dari Amerika datang ke Indonesia, dan sekarang banyak misionaris dari Indonesia dari lulusan sekolah Alkitab Cianjur ya ada di Amerika, dan saya percaya itu semua ada dalam rencana Tuhan. Dan sekali lagi Pastor boleh satu kali kata Pastor, di jemaat Pastor ada orang Amerika atau orang Indonesia semua Pastor? Ada berapa, ada yang menikah sama orang Amerika, ya ada berapa yang orang Amerikanya ya. Gitu ya. Memang ya. Kalau orang tapi memang gimana, Pastor? Ya nggak gampang untuk ya kadang-kadang kalau kita khotbah kadang-kadang dia cuma okay, I listen you. Saya dengarkan. Maksudnya dia dengarkan dan ya nggak tahu sampai atau bagaimana, tapi prinsip kita adalah firman Tuhan disampaikan. Setuju. Dan kita berdoa bahwa firman Tuhan yang disampaikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi kalau sudah ditabur, kalau sudah disampaikan itu akan bertumbuh. Ya, dia tidak akan kembali feedback dengan sia-sia. Ya, jadi kita percaya bahwa apa aja kita sampaikan aja firman Tuhan, mau percaya apa enggak, tapi kita percaya bahwa firman Tuhan itu masuk dan bertumbuh dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya kira-kira begitu. Luar biasa, sekali lagi kita beri aplaus. Sekali lagi malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana jalan Tuhan seringkali kita tidak mengerti.
tapi apapun jalan Tuhan itu pasti yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Ya, tadi hari-hari ini kita katakan, tadi Pastor Yafet berkata dia menyampaikan soal orang itu mengerti tidak mengerti, tetapi kita percaya bahwa setiap benih firman Allah itu tidak akan kembali sia-sia. Saya pun ketika ketemu dengan orang-orang di jalan, orang-orang yang saya tidak kenal, saya hanya menabur, dan saya percaya kita hanya menabur karena jalan Tuhan itu suruh kita nabur aja, nabur. Hari ini Amin. apa yang bisa kita kerjakan, kita akan kerjakan untuk Tuhan. Pastor, Amin. sekali lagi bisa enggak kita sebelum tutup statement kita untuk mengajak teman-teman yang ada di Indonesia maupun umat Tuhan yang ada ini Ibu Merlin dari Medan, selalu dari Singapura, untuk memang hari-hari ini untuk mengerti jalan Tuhan tidak gampang. Tapi statement terakhir Pastor untuk memberikan kekuatan, untuk memotivasi hamba-hamba Tuhan dan umat Tuhan hari-hari ini. Puji Tuhan, kita akan berdoa ya. Iya. Kita akan berdoa. Saya percaya yang live saat ini, Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang mungkin ada yang saat ini bingung Tuhan dan terus berdoa, apa rancangan Tuhan, apa rencanamu, dan mungkin banyak yang berdoa, Tuhan, saya nggak ngerti. Ya terus terang, saya juga pribadi sebagai hamba Tuhan, banyak yang saya nggak mengerti. Ya, tapi apa yang saya lakukan, yang harus kita lakukan adalah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena ketika kita merendahkan diri, kita akan selaras. Ya, kita akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan berdoa ya. Saya akan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan dengan program Suka-Suka Tuhan saat ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh katakan Tuhan di dalam kehidupan kami bahwa lakukanlah sesuai dengan suka-suka Tuhan di dalam kehidupan kami. Sesuai dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, hamba-Mu berdoa pada saat ini Tuhan. Mungkin saat ini ada yang bingung Tuhan. Mereka tidak mengerti rencana Tuhan. Dan bahkan sampai saat ini tidak mengerti Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, nyatakanlah Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan satu hal yang kami yakin bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau merancangkan rancangan damai sejahtera yang penuh harapan bagi kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Marilah bekerja Tuhan. Bekerja di dalam setiap pribadi. Mungkin mereka saat ini Tuhan duduk di dalam rumah mereka masing-masing Tuhan, dengan keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau nyatakanlah Tuhan kuasa-Mu Tuhan di dalam setiap pribadi yang bergumul dengan kehidupannya, di dalam kehidupan pribadi, keluarga, bisnis mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang luar biasa, yang merencanakan rancangan damai sejahtera bagi kehidupan kami Tuhan. Engkau yang akan menolong kami, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang memprovide kami Tuhan dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami berdoa saat ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya yang ada pada saat ini ditolong oleh Tuhan, semuanya dimerdekakan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan mereka mengalami kelepasan yang luar biasa yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami memberkati Tuhan Bapak Ibu, teman-teman kami pada saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, yang luar biasa, yang merencanakan rancangan damai sejahtera bagi kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, terima kasih buat
sahabat saya, Pastor Yafet. Ya, terima kasih buat waktu yang ada, bisa ada di program Suka-Sukamu Tuhan. Saya percaya Pastor dalam keadaan sehat dipakai Tuhan. Amin. Di Amerika, dalam tugas-tugas, saya percaya saya hanya bisa berdoa, kita saling berdoa, supaya kita ini diangkat hidup-hidup ya. Amin. 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 Ya, Amin. sekali Ya, lagi. jangan ketinggalan. Jangan ketinggalan ya. Kita harus terus ada dalam jalan Tuhan. Kalau kita keluar dari jalan Tuhan, kita akan ketinggalan ya. Tapi ketika kita ada dalam jalan Tuhan, pasti kita semua Amin. ada di sorga ya. Terima kasih Pastor. Sampai jumpa. Jangan bosan-bosan Tuhan ada berkati. di program Suka-Sukamu Amin. God Tuhan. bless. Tuhan Oke. berkati. Tuhan berkati. Oke, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ada pada ujung program hari ini, dan saya percaya malam hari ini kita sudah diberkati oleh hambanya Pastor Yafet dari Amerika yang sudah berbagi sharing ya. Lama tak ketemu dengan teman saya ini, Pastor Yafet ya. Dulu di tahun 2003 kami sempat ketemu di daerah satu tempat di daerah Riau. Dan kami berdoa, saya berdoa supaya satu saat ketemu lagi. Haleluya. Akhirnya ketemu di siaran Suka-Sukamu Tuhan. Terima kasih saya menyapa teman-teman yang ada selalu menonton, yang ada dari Singapura, yang ada dari Medan, yang ada dari Cibaruza, yang ada dari Manado. Terima kasih selalu mendoakan program Suka-Sukamu Tuhan. Saya percaya program ini ada semua karena berkat doa saudara. Ya, sekali lagi terima kasih buat Pastor Yafet ya untuk terus mendukung program Suka-Suka Tuhan, program Suka-Sukamu Tuhan ya. Dengan visi kami adalah menceritakan kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Artinya mari berbuatlah apa yang bisa kita kerjakan, lakukanlah apa yang bisa kita kerjakan. Karena ada waktunya kita tidak bisa mengerjakan kalau Tuhan sudah memanggil kita. Jadi Bapak Ibu, terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung program ini. Saya sebagai host terbatas menyebut nama-nama saudara yang ada dimanapun berada. Tapi saya percaya saya punya Tuhan yang tidak pernah terbatas, yang selalu menulis saudara. Jadi besok malam kita akan punya narasumber dari Kota Mobagu, Bapak Pendeta Modi Sepang. Beliau adalah gembala Gembala GBI Kota Mobagu. Jadi bukan hanya dari GPDI, tapi besok malam ada dari GBI Kota Mobagu. Beliau adalah senior saya di Sekolah Alkitab Cianjur. Dan beliau akan menyampaikan kebenaran firman Allah tentang penginjilan di jalan-jalan. Dan hari-hari ini beliau sedang mengerjakan pelayanan penginjilan di pasar-pasar, di kampung-kampung. Dan kita akan dengar kesaksian dari beliau. Beliau adalah Pastor Modi Sepang. Beliau adalah Gembala GBI Kota Mobagu. Ya, beliau akan menyampaikan kebenaran firman Allah pada besok malam. Sebab itu saya berharap dukungan doa saudara untuk program ini untuk dapat menjadi berkat. Saya Pastor Aldi masih banyak kekurangan, tetapi saya percaya kita punya Tuhan yang penuh dengan kasih, penuh dengan anugerah, yang terus memberkati, memberikan kekuatan kita di hari-hari ini. Karena kita percaya kita ini manusia yang penuh dengan kekurangan. Tetapi saya percaya bersama ketika kita sesuai dengan tema malam hari, ketika kita berjalan dengan Tuhan, maka apa yang kita kerjakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita terbatas. Tapi kita percaya Dia yang memanggil kita yang tidak pernah terbatas akan memberikan kekuatan kita untuk terus untuk berbuat semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat malam Om saya, Om Alex Manarizik dari Batam ya. Tuhan berkati semua. Saya Pastor Aldi masih akan pamit undur diri ya.
Saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat. Besok malam ada Pastor Modi Sepang dari Kota Mobagu, dan hari Jumat ada Bapak Pendeta Steve Kumendong dari Bandung. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.